Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahayu, NPM 217530073. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait keamanan cyber sebagaimana seperti tugas yang telah diberikan. Pada pertemuan sebelumnya, diberikan tugas yaitu mengenai keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini erat kaitannya dengan sebuah pengamanan data, baik itu data pribadi maupun organisasi. Nah, pada video kali ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan serta memberikan contoh masing-masing data tersebut, apa itu data pribadi dan organisasi. Lalu menjelaskan bagaimana jenis serangan cyber yang dapat mengancam kedua data tersebut, seperti kasus yang udah ada di Indonesia. Namun dan cara mitigasinya. Namun sebelum saya melanjutkan menjelaskan dan memberikan contoh, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya keamanan cyber sebagai pengantarnya. Nah, di sini pada bab 1 ini kita dijelaskan mengenai pentingnya keamanan cyber. Kenapa sih keamanan cyber itu penting? Nah, jadi secara singkatnya, keamanan cyber ini tuh menjelaskan mengenai cara untuk membantu atau melindungi data kita dari serangan cyber. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian dari keamanan cyber. Nah, jadi keamanan cyber ini merupakan upaya untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Jadi sebagai kita pemilik data pribadi, kita perlu menjaga keamanan identitas data di perangkat komputer kita. Namun untuk tingkat perusahaan atau organisasi, semua karyawan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggan dari organisasi tersebut. Nah, keamanan cyber ini merupakan jaringan informasi elektronik yang tersambung dan telah menjadi bagian dari integral dari kehidupan kita sehari-hari. Semua jenis organisasi, medis, keuangan, institusi pendidikan ini memerlukan keamanan cyber. Nah, sehingga semakin banyaknya informasi digital yang dikumpulkan, maka perlindungan data ini menjadi semakin penting untuk menjamin stabilitas keamanan. Oke. Nah, yang selanjutnya ini mengenai data pribadi. Nah, data pribadi ini ada bermacam-macam. Ada data pribadi itu online dan offline. Nah, untuk data pribadi sendiri, yang online itu seperti yang tersimpan di platform-platform tertentu lah. Dan identitas offline itu seperti alamat rumah dan lain-lain. Nah, di sini untuk menjamin keamanan identitas atau data online atau offline pribadi kita ini, kita harus selalu berhati-hati dalam untuk online ya. Ini kita harus berhati-hati dalam memilih nama pengguna atau untuk identitasnya, karena jika kita mencantumkan semuanya data kita di dalam online, itu akan bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, selanjutnya
Nah, ini data kita, data pribadi. Nah, data pribadi ini banyak, ada data pendidikan, keuangan, medis, pekerjaan, dan lain-lain. Data pribadi itu seperti nama, tanggal lahir, alamat, ya nomor telepon, dan masih banyak. Itu yang dimaksud dengan data pribadi. Dan kita wajib untuk melindungi data-data tersebut dari serangan cyber. Nah, selanjutnya data kita ini tersimpan di mana? Nah, jadi informasi terkait data ini sebenarnya kita pasti banyak menyimpan di beberapa tempat, baik itu media sosial seperti Instagram, itu pasti ada data pribadi kita, Facebook ada data pribadi kita, dan banyak lagi. Nah, sebenarnya data tersebut tidak masalah disimpan di mana, namun kita harus pintar dalam menjaga data tersebut. Apabila ada serangan, phishing, dan lain-lain, kita jangan mudah terkecoh. Nah, itu adalah sekilas tentang data pribadi. Selanjutnya ini adalah data organisasi. Data organisasi ini mencakup informasi karyawan, kekayaan intelektual dari perusahaan tersebut, dan data keuangan dari organisasi tersebut. Tidak mungkin jika sebuah perusahaan atau organisasi tidak memiliki data-data tersebut. Nah, jadi data-data tersebut adalah data yang harus dijaga dari serangan cyber. Nah, lalu untuk data organisasi ini kan semakin banyak data yang harus dikelola dan diamankan. Nah, IoT ini adalah jaringan besar fisik, misalnya sensor, peralatan, kita ngobrol kapasitas penyimpanan. Nah, itu data organisasi. Selanjutnya ini mengenai kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi kenapa kok data organisasi ini memiliki kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan? Nah, jadi data organisasi ini merupakan data organisasi, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan ini merupakan panduan keamanan informasi untuk organisasi. Jadi di dalam organisasi ini ada namanya CIA ini mengenai mencakup panduan keamanan informasi untuk organisasi. Nah, ini tuh fungsinya memastikan privasi data dan membatasi akses melalui enkripsi, autentikasi, menjamin informasi akurat, terpercaya, kesejahteraan, memastikan informasi dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Oke. Itu adalah salah satu bentuk dari data organisasi. Dan selanjutnya ini kita akan memberikan contoh dan menjelaskan masing-masing data tersebut. Nah, kita kan sudah menjelaskan apa itu data pribadi, data organisasi. Untuk data pribadi itu ya contohnya seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu adalah salah satu yang berhubungan tentang diri kita sendiri, itu dimaksud dengan data pribadi. Nah, kalau data organisasi itu data yang
ada di dalam organisasi tersebut, organisasi atau perusahaan. Misal kalau di contohnya tuh kayak di Politeknik Negeri Lampung, organisasi perusahaan Politeknik Negeri Lampung, instansi pendidikan, itu kan pasti ada data karyawan, ada data dosen yang staff, gaji, keuangan, segala macam yang berhubungan dengan organisasi tersebut disebut sebagai data organisasi. Nah, selanjutnya contoh jenis serangan cyber yang dapat mengancam kedua data tersebut dan cara penanganannya. Untuk data pribadi sendiri ini kan ini menyangkut perorangan. Contoh serangannya mungkin seperti link-link phishing yang dikirimkan ke ke misalnya nih ke WhatsApp pribadi kita atau email kita, kadang kayak semacam link phishing untuk biasanya sih kayak modelan undangan online gitu. Itu biasanya yang sering kita jumpai belakangan ini. Nah, untuk cara mitigasinya, untuk penanganan, untuk serangan data pribadi tersebut ya, kita harus lebih bijak dalam menganalisis, oh ini phishing atau enggak. Nah, itu kita lihat biasanya sih kalau dari nomor yang tidak dikenal itu kita jangan langsung mudah percaya. Jangan mudah percaya untuk langsung klik link yang dikirimkan ke email, misalnya email harus ganti password segala macam. Jangan memasukkan data pribadi kita ke link yang belum tentu sumbernya. Jangan mudah percaya, itu sih untuk mitigasi sebelum kita terkena. Nah, untuk data organisasi, serangan cyber itu kayak hack gitu, kayak semacam peretasan dalam sistem. Nah, ini contohnya tuh saya sudah sediakan ini yang kita dihack secara yang data kita diretas ya. Ini yang pertama itu yang di September 2020 ini ada namanya platform Shopback. Jadi Shopback itu kalau kita belanja nanti kita dapat cashback, bisa cashback itu voucher, uang, maksudnya pembayaran dan lain-lain. Nah, untuk jenis data yang diambil ini ada 20 juta akun. Jadi akunnya itu data-data, itu bisa dibilang data organisasi, bisa dibilang data pribadi, karena yang diambil itu data kita, kayak alamat, email, lokasi, nama lengkap, password, nomor telepon. Nah, jadi untuk jenis serangannya, jadi itu menurut sumber yang saya baca, ini tuh adanya akses ilegal ke dalam sistem yang dimuat data pengguna. Jadi kita punya data pengguna nih, nah itu diakses secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk cara mitigasinya bagaimana? Ini berdasarkan sumber yang saya baca, pihak Shopback ini menganjurkan kita sebagai pengguna ini untuk mengganti password dengan membedakan kata sandi baru dengan lainnya demi keamanan akun, karena takutnya kan si oknum ini dia mengambil password segala macam, jadi kita harus menggantinya tidak sama dengan yang lain karena takutnya nanti disalahgunakan. Untuk contoh selanjutnya ini pada Maret tahun 2020 aplikasi Tokopedia itu juga pernah kena serangan cyber. Itu lebih banyak, yaitu sekitar 91 juta dana pengguna dan 7 juta dana merchant ini kayak tokonya. Jadi pengguna kena, pengguna kita yang belanja kena, dan data-data toko yang terdaftar di Tokopedia juga kena. Nah, ini memuat gender, lokasi, username, nama lengkap, alamat email, nomor ponsel, password, dan lain-lain. Nah,
Bagaimana mereka melakukannya? Ini dengan mengirimkan link phishing mengatasnamakan Tokopedia gitu. Dan ini dikirimkan, kan dia mengambil nomor telepon dan lain-lain tuh, jadi kita itu dikirimkan ke nomor telepon kita gitu. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ini Tokopedia kemarin menyarankan, dari pihak Tokopedia ini menyarankan untuk tidak mengklik link yang mengatasnamakan Tokopedia jika bukan dari nomor perusahaan resminya. Jadi itu sih upaya atau mitigasi yang dapat kita lakukan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.